Di video kali ini kita akan melihat daftar usulan formasi di mana kita masih melihat ada 40 kabupaten kota dan 5 provinsi yang tidak mengusulkan untuk formasi tahun 2023 nanti, dan ini memberikan kekecewaan yang sangat dalam sekali bagi rekan-rekan P1. Di sini akan kita dengarkan juga nanti paparan dari Pan RB berkaitan dengan cara-cara mengatasinya. Untuk yang belum ikuti video ini sampai selesai. Bapak Ibu, di sini sudah rilis dari hasil rakor Komisi 10 bersama Pan RB dan sejumlah anggota Panselnas bahwa untuk formasi tahun 2023 ini nanti sudah jelas yang akan dibuka di bulan Juni, di mana untuk formasi daerah nanti yang akan dibuka sebesar 943.373, di mana untuk guru itu ada formasi terbesar 580.202, ditambah dengan kesehatan 327.000, dan nakes yang terdiri hanya 35.000, dan tenaga teknis hanya 35.629. Nah, ini semua nanti akan dibuka di bulan Juni, Bapak Ibu. Ingat, bagi Bapak Ibu yang sama sekali kemarin belum sempat terangkat di tahun 2022, formasi 2022 yang tahun 2023 ini akan bakal menerima SK, ini akan diikutkan lagi di tahun 2023 bermula di bulan Juni. Nah, di slide berikut adalah statistik usulan yang masuk ya per 10 Mei 2023. Kalau kita lihat tadi ada 580.000 yang seharusnya terpenuhi untuk guru. Kita lihat di sini untuk pemenuhan tenaga guru itu baru 278.102 formasi yang dikirimkan oleh daerah. Jadi sangat banyak sekali daerah-daerah yang memang sama sekali belum mengusulkan formasi, ataupun yang sudah mengusulkan formasi tapi di bawah daripada target pemerintah. Nah, sebagaimana kita dengarkan penjelasan Pak Menteri bahwa bagi rekan-rekan semua daerahnya yang khususnya yang belum terpenuhi sejumlah yang diinginkan, itu nanti akan dibuat sistem marketplace di mana akan ada database guru secara nasional yang akan menjadi perwakilan guru-guru yang tidak ada di daerah tertentu, akan diambil dari marketplace itu, akan ditempatkan di sana. Namun tentu saja bukan itu tidak berisiko, karena tentu saja bagi rekan-rekan guru yang mungkin kasusnya seperti kemarin ditempatkan di daerah yang jauh ataupun yang mungkin tidak sesuai dengan keinginan, pasti mereka akan mengundurkan diri. Jadi tetap akan ada risiko. Nah, di sini baru tercatat 278.000 alias separuhnya ya, belum sampai separuh dari usulan yang seharusnya. Nah, ini adalah daftar nama usulan 40 kabupaten kota dan 5 provinsi yang yang belum mengusulkan sama sekali formasi tahun 2023. Kita lihat Bapak Ibu, daerah mana saja. Ini kebanyakan dari daerah timur katanya, dan ini daerah pusat ya. Ini yang pusat kita tak usah baca. Ini adalah Kota Sebul Salam, Kota Karo, Padang Lawas, Nias Barat, Binjai, Pematang Siantar, Tanjung Balai, Kota Tanjung Balai, ini daerah Sumatera Utara, Bengkulu Selatan, kemudian Seluma, Bengkulu, Lampung Utara, Tulang Bawang Barat, Kota Bekasi, Provinsi Banten, belum ya, Bondowoso, kemudian Sambas, Melawi, Pulau Pisau, Mataram Ulu, kemudian Kabupaten Berau, Kabupaten Gorontalo, kemudian Kabupaten Pose, ya, Takalar, Palapa, Muna Barat, Gianyar. Provinsi Papua, ini seluruh bagian Papua rata-rata belum, Puncak Jaya, kemudian Panai, Yakuhimo, Yanukimo, Talikara, Sarmi, Waropen, Supari, Membrana Raya, Lanijaya, Yasimo, Nauga, Jayapura, Mamuju, termasuk Mamuju ya ini, Sulawesi Selatan, dan sebagian besar provinsi baru di Papua, Papua Selatan, Papua Tergan, kemudian Pegunungan, dan Papua Barat Daya. Ini adalah 40 kabupaten kota dan 5 provinsi yang tidak mengusulkan sama sekali ya, sampai dengan detik hasil kemarin rapat Panselnas bersama Komisi 10. Baik Bapak Ibu, untuk jelasnya kita dengarkan sebagian daripada cuplikan penyampaian dari pejabat Pan RB. Namun usulan formasi yang masuk per 10 Mei 2023 tadi sudah disampaikan masih jauh dari harapan, masih jauh dari kebutuhan yang kita hitung sama-sama, dan bahkan masih banyak daerah yang belum atau tidak mengusulkan formasi sampai hari ini. Kemarin kami sudah berembuk dengan teman-teman di Kementerian Dikbud, Ristek, apakah perlu kita berikan lagi satu kesempatan lagi
Ya ini sebenarnya sudah kesempatan kedua ya, 7 Mei sudah ditutup, kemudian diberikan perpanjangan, dan kalau melihat ini kan memberikan keresahan lagi kepada kawan-kawan non-ASN yang berharap tahun ini ada kesempatan buat mereka, tetapi daerahnya ternyata tidak mengusulkan formasi. Kami siap dari Pan RB kalau diminta oleh kawan-kawan Kemdikbud untuk memberi lagi satu lagi kesempatan, apakah 1 bulan ke depan, tapi kalau bisa kita betul-betul one on one dengan kawan-kawan di pemerintahan daerah ini untuk memastikan ini ada peluang loh, ada kesempatan, ada anggaran. Kenapa kok tidak dibuka formasi, tidak diusulkan formasinya? Sementara kami by regulasi tidak mungkin menetapkan formasi tanpa diusulkan oleh PPK-nya begitu. Nah ini yang barangkali juga ingin diterobos oleh Mas Menteri tadi, bisa nggak dalam regulasi ke depan itu kebutuhan secara nasional itu memang bisa ditetapkan oleh pemerintah pusat. Karena kalau tidak, pengalaman tahun-tahun sebelumnya hampir 200.000 formasi di daerah 3T nggak ada yang melamar. Nah itu tentu harus diterobos bagaimana agar penempatan itu menjadi domain pemerintah, bukan sekedar ASN atau calon ASN-nya memilih untuk mengajar di sekolah tertentu begitu. Jadi kalau kita sekarang isunya mungkin bukan hanya jumlah tapi distribusi guru kita. Bahkan ada beberapa sekolah yang kelebihan guru sebetulnya, tetapi kita nggak bisa distribute ke tempat lain yang justru kekurangan. Ini PR kita menyiapkan sistem insentifnya seperti apa, sistem talent mobility-nya seperti apa. Ini insya Allah kami akan tuangkan di PP yang baru yang sedang kita rumuskan. Sudah lebih dari 600 DIM kami bahas dari 726 DIM yang ada di RPP itu. Terima kasih penjelasan yang cukup membesarkan hati. Ini ada arah kebijakan pengadaan ASN yang mungkin akan berubah. Nanti silahkan teman-teman jika ingin mendalami. Dan tadi ada 40 kabupaten kota dan 5 pemerintah provinsi ya, terutama di wilayah Papua dan wilayah-wilayah pemekaran baru yang tidak ya membuka formasi. Banyak yang di Sulawesi Selatan itu